Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang para santri baru. Yang santri baru yang mana aja nih? Ada berapa orang? 12 orang. 2, 3, 7 orang. Yang santri lama ada berapa orang? 10, 19, 21. Baik. Nah, jadi udah on? Udah. Jadi pada para santri baru, materi saya ini khusus tentang dinamakan as-saqafah atau tasqif. Nanti santri lama juga mengulang kembali. Apa itu tasqif? Tasqif itu artinya penambahan wawasan. Sebelumnya, kalau saya tanya dulu yang santri baru ini gimana cara nanyanya ini? Rata-rata dari mana? Yang di luar Jawa tunjuk tangan. Luar. Yang tunjuk tangan, nggak apa-apa. 3 orang doang. 3 orang doang, nggak yang baru. 3 orang. Antum dari mana? Nama? Siapa? Berdoa. Verdoa. Dari Sumatera Selatan. Dari Palembang. Kota Palembang apa daerahnya? Oh, kota. Orang kota. Maksudnya di kota bukan? Di mana? Di kabupaten mana? Muara Enim. Oh. Antum? Laude Muksabil dari Aceh. Apa? Laude Muksabil dari Aceh. Laude? Muksabil. Kok bisa ke Aceh? Orang Sulawesi Tenggara? Ya, besar di Aceh. Orang tua juga dari Aceh. Ibu dari Aceh. Oh, ibu Aceh, bapak dari Buton. Ya. Laude tapi dari Aceh. Pernah ke Sulawesi? Pernah lahirnya juga di situ. Oh, lahir di Sulawesi. Numpang lahir terus Besarnya di Aceh. siapa namanya orang tadi? Laude Muksabil. Sabil. Muhammad. Muhanya. Oh, Sabil. Ya. Susah i'rabnya itu. Apa artinya? Adam? Rahmatallahi dari Bima NTB. Dari Bima. Yang lain habis itu dari Jawa semua. Yang paling dekat orang Bekasi, mana orang Bekasi? Tuh 2, 3. Itu masih orang baru. Baru lagi apa gimana? Santri baru. Santri baru. Siapa tadi orang Bekasi? Antum di mana? Iya di mana? Ini Bekasi. Rawalumbu. Babelan. Siapa lagi? Jati Asih. Ini Tambun Utara. Ini selatan ya? Masih selatan ini ya? Iya sih. Tambun Utara mana? Babelan. Kampung Gabus. Karang Satria. Tapi semua nginep di sini kan? Ya, alhamdulillah. Baiklah. Jadi, ya, yang namanya tasqif itu adalah penambahan wawasan. Ini adalah materi tambahan, bukan materi pondok. Tetapi mungkin kalian di sini pengen belajar pondok ya. Sehingga rata-rata kalian keluaran pesantren ya. Ada yang bukan pesantren? Ya, dari mana? Maksudnya sekolahnya? Dari SMA apa gimana? Masih SMP? Sekarang SMA? Oh, masih sekolah? Apa gimana? Oh, udah lulus. Terus belajar agama di mana?
pesantren atau? Iya, itu SMP-nya ada agamanya. Oh, di mana? Di Marakas. Marakas. Ya, ada. SMP apa ya? Kutab plus Al-Himah. Kutab Plus Al-Himah. Bes Plus Al-Himah. Kutab plus Al-Iman. Al-Himah. Al-Himmah. Al-Himah. Oh, di mana ya? Khair. Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi nanti ke sini memperdalam ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab, nahwu, sharaf, ilmu fikih, hadis dan lain sebagainya. Dan juga tentunya memperdalam tafsir juga ada ya? Atau bimbingan tahfiz masih ada lagi nggak? Atau kalian sendiri-sendiri gitu tahfiznya? Di sini, Yang mengajar tafsir juga tahfiz. Maksudnya di sini harus ada hafal lulus hafal berapa gitu nggak? Nggak ada. Oh, baik. Yang sebelum yang saat ini yang santri baru ya, yang sudah hafal Quran atau pernah nyetor aja? Bagus, insyaallah. Dari Bima. Ini dari Oh, ini dari Bekasi. Tulis dia Bekasi. Udah tulis. Dari pesantren mana? Tahfiznya? Oh, Adi Mubarak. Ini artis kita. Ya, ini artis Anda. Ibu-ibu yang cari menantu. Apa? Tamat SMA. Oh, SMP. Dari Wadi Mubarak. Iya. Khair. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang sudah hafiz, ada sudah setor atau sudah hafal meskipun belum nyetor? Tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Matiin kamera juga nggak apa-apa kalau malu. Yang 29,5. 29 juz maksudnya, bukan juz 9. 28,3/4. Yang 20 juz. Dari bawah aja deh. Yang 1 juz. 1 juz pun kalian gak ada yang mau angkat tangan. Enggak, angkat tangan. Ayo. Yang sudah hafal 1 juz, angkat tangan. Jangan malu. Masa 1 juz pun gak hafal? Ya udah hafal, yang udah hafal 1 juz doang. Semua enggak? Ada yang belum hafal 1 juz? Juz amma minimal? Semua. 2 juz? Semua ya? 3 juz? Semua. 4 juz? Yang baru? 4 juz? Semua? Tapi 3 juz sudah? 3 juz? Berapa juz? 2 juz. Baik. Minimal santri di sini sudah 2 juz. Jadi kalian bukan baru banget sampai baca Quran pun bisa. Ada di pesantren juga banyak. Ada yang memang belajar dari dasar. Nah, di sini sudah tidak dari dasar lagi, ya. Baik. Maka di samping kalian mempelajari ini, malam ini kita perkenalan saja dulu. Di samping kalian mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain, ada materi penting, ya, yaitu penambahan wawasan. Itulah disebut dengan taftif itu. Penambahan wawasan ini adalah supaya kalian punya bekal terhadap ilmu-ilmu umum, bukan ilmu, wawasan. Wawasan dengan ilmu itu beda. Mana ininya? Oh ini. Disandelin. At-tasqif artinya pemberian wawasan. Kalau ada istilah as-saqafah, as-saqafah biasanya diartikan wawasan, tapi sebenarnya dia lebih ada beda sedikit dengan wawasan dalam yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang ada istilah wawasan. Apa itu wawasan? Tapi tahu kan wawasan apa?
Tapi bagaimana mengungkapkannya? Apa itu wawasan? Definisi. Ilmu pengetahuan masuk dalam wawasan. Ya. Tapi gini, wawasan itu lebih kepada bidang pandang atau apa? Area pandang. Itu wawasan. Belum gini nih, kita ngelihat nih ruangan itu tuh. Berapa meter tuh? Berapa meter? 6 meter. Area pandang kita 6 meter lebar. Dari sini ke kita di sana itu mentok ke tembok itu. Itulah area pandang nih. Area pandang. Nah, jadi saya memandang ke sana, saya bisa memandang ke sana. Saya nggak bisa mandang yang ini nih. Saya nggak bisa mandang yang ini nih. Karena mata kita bukan mata ayam. Tapi ayam bisa nggak mandang yang di samping nih? Kalian tahu nggak mata ayam gimana? Mata ayam kan samping-sampingan. Di mana dia ngelihat, tapi dia kalau kita ada di depan dia bisa kabur ya, ngelihat dia. Kira ngelihat. Itu namanya wawasan. Bidang pandang atau area pandang. Nanti orang ini, kalau orang ngelihat kita dari atas, maka dia melihat, kita ngelihat dari atas nih. Makin tinggi kita, makin lebar kan ininya. Itu namanya wawasannya menjadi lebar. Area pandangnya menjadi makin lebar. Itulah makanya orang makin tinggi ilmunya, makin tinggi pula cara pandangnya. Nah, jadi betul, ilmu pengetahuan itu bagian dari wawasan. Tapi wawasan bukan sekedar ilmu pengetahuan, tidak. Tapi bagaimana cara dia memandang segala sesuatu. Nah, maka dari itu ada istilah orang luas wawasannya, artinya lebar pandangannya, tinggi wawasannya, artinya makin tinggi dia, makin luas pula cara dia memandang. Oh, dia tahu di sini kalau orang yang berada di bawah dia nggak tahu, dia lewat jalan ini gang ini ternyata gang buntu. Tapi kalau dia udah tahu dia ngelihat dari atas, jangan lewat situ gang buntu, tapi lewat sini. Itu kenapa? Karena dia wawasannya tinggi, dia wawasannya lebih luas. Jadi dia tahu temannya yang wawasannya sempit lewat ke situ, nggak sampai gang buntu. Dia tahu, kalau mau ke rumah ini, ke alamat ini, lebih baik lewat sini. Ini jalannya ada nih, jalannya ada. Kayak orang ngelihat di Google Map misalnya. Ya. Kenapa Google Map bisa? Karena dia di atas sana. Dia melihat yang di bawah ini berarti di sini ada macet, di sini ada gang. Itulah. Maka orang yang wawasannya luas, dia hidup cara dia menjalani hidup akan lebih apa? Lebih baik daripada orang yang wawasannya sempit. Orang yang wawasannya sempit dia nggak tahu dalam hal apalah, dalam segala hal, dalam hal kehidupan ini. Dia mau dagang, dia tahunya bagaimana cara beli barang, jual barang. Dah, seperti itu aja. Nanti kalau nggak laku gimana? Dia bingung. Nah, tapi kalau orang yang wawasannya luas, ilmunya luas, kalau nggak laku gini, buat cari cara yang lain. Nah, seperti misalnya kalau di zaman sekarang ini, nggak bisa lagi kita dagang konvensional. Cobalah kita manfaatkan handphone kita, pakai iklan misalnya di media sosial. Ada lagi yang lebih hebat lagi, lebih ngerti lagi. Nggak cukup cuma iklan di media sosial. Saya akan buat platformnya sendiri, gitu misalnya. Atau dia akan buat desain yang intinya makin tinggi ilmu orang, makin banyak yang bisa dia perbuat. Ya nggak? Nah, itulah namanya wawasan. Maka setiap generasi kaum muslimin ini, ya, para thalabul ilmi, dia harus mengimbangi ilmu pengetahuannya itu dengan wawasan yang luas. Betapa banyak orang hafal Quran, hafal hadis, tapi dia sempit memandang kehidupan. Ya. Menjadi ada istilah orang kurang gaul. Apa itu kurang gaul? Ya gimana kurang gaul? Tahu kan kurang gaul? Ngalamin nggak? Apa kata orang? Kurang gaul. Kudet. Apa kudet itu apa sih? Kurang update. Kurang update. Update itu apa sih? Sesuatu yang baru. Jadi apapun yang baru dia nggak tahu. Itu kadang ada bagusnya juga. Nggak juga semua hal kita harus tahu. Tapi gini. Jadi para pelajar muslim dia harus tahu banyak hal. Sekedar tahu.
Kenapa? Karena dengan tahulah dia bisa bertindak. Kalau dia tidak tahu, dia tidak bisa bertindak. Contoh, kita bandingkan ada dua orang. Satu tahu, satu tidak tahu. Yang satu tahu bahwa misalnya dia mau berjalan atau melakukan suatu perjalanan, mempersiapkan suatu perjalanan. Yang satu tahu bahwa dalam perjalanan dia nanti ada sungai besar yang harus dia lewati. Maka dia mempersiapkan apa? Yang mempersiapkan perahu. Gimana cara bawanya? Zaman sekarang perahu udah bisa dikempesin. Bawa perahu plastik misalnya. Atau ini kita bicara dalam perjalanan besar misalnya. Rombongan. Berarti dia harus mempersiapkan perahu, atau kalau tahu di situ mungkin ada penyewaan perahu, maka dia harus cari. Atau mungkin dia mau berenang, ya dia bawa pelampung atau bagaimana. Nah, kemudian yang satu lagi tidak tahu. Jadi dia anteng aja berjalan, bawa kendaraan, tapi dia tidak mempersiapkan perahu, misalnya. Maka sampai di sungai itu dia stuck, nggak bisa lanjut kan? Mau nggak mau balik dulu. Nah, itulah bedanya orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Yang tadi itu bisa melanjutkan perjalanan karena dia sudah tahu, sehingga dia tahu juga harus mempersiapkan apa. Ketika orang tahu masalahnya apa, maka dia harus tahu mempersiapkan apa. Ada juga tuh orang yang tahu masalahnya apa, tapi dia tidak tahu mempersiapkan apa. Kayak tadi, misalnya yang kedua ini juga tahu ada sungai di situ, tapi dia tidak tahu bagaimana ya cara melewatinya. Itu semua wawasan. Maka betapa banyak orang-orang yang hidup di dunia ini, ya di dunia inilah, masa hidup di akhirat, yang tidak tahu dia harus berbuat apa dalam menghadapi satu persoalan. Kenapa? Ya karena nggak ada ilmunya. Maka tadi itu wawasan itu ada hubungannya dengan ilmu, tapi wawasan lebih luas cakupannya daripada yang namanya ilmu. Cara pandang kita. Nah, ini yang harus kita perlebar. Apa saja, meliputi berbagai macam bidang yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dalam hal ini agama. Jadi tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum harus kita ketahui. Mungkin kita tidak bisa menguasai segala hal, tidak bisa, tapi sekedar tahu. Ya misalnya kalian misalnya permesinan, bisa perbaiki motor. Ada yang bisa ngebengkel di sini? Bongkar, bisa bongkar. Bongkar doang mas saya juga bisa. Masangnya kasih bengkel. Mungkin kita tidak bisa ngebengkel, tapi minimal kita tahu, ada wawasan lah gitu. Kalau misalnya bunyinya begini-begini nih, berarti yang biasanya rusak tuh ini nih, rantai ketengnya nih, misalnya. Atau kalau susah di starter ini, kayak motornya Abdullah itu, apa ini masalahnya? Oh, ini mungkin nih karburator kotor nih kayaknya nih. Nah, sekedar. Jadi kita tuh, kalau orang yang punya wawasan tentang itu, minimal dia tidak ditipu oleh bengkel, ya enggak? Ganti ini pak, padahal enggak. Ya orang yang nggak tahu ya iya aja, akhirnya tekor. Sementara orang yang tahu enggak perlu, ini minimal dia tahu. Itulah semua itu karena apa? Wawasan. Itulah pentingnya peningkatan wawasan. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas? Segala hal. Jadi tasqif atau penambahan wawasan itu penting buat terutama para santri, karena kebanyakan santri-santri pesantren itu wawasannya kurang, ilmu agamanya bagus, hafal Quran, hafal hadis, hafallah semuanya, kitab-kitab hafal. Tetapi pengetahuan luar yang harus dia ketahui kurang. Ya, pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang ekonomi, semua itu wajib diketahui oleh seluruh orang. Kalau dia, kenapa? Karena dengan tahu dia tahu cara bertindak, jadi nggak dibodoh-bodohin orang. Orang yang tidak tahu tentang politik, buta wawasannya tentang politik, ya dia akan menjadi korban politik itu. Bagaimana orang jadi korban politik? Banyak hal, banyak bentuk. Entah dia dibohongin oleh politikus, nanti pilih saya akan ciptakan 19 juta lapangan kerja misalnya. Nah, kalian kan nggak tahu ada 19 juta lapangan kerja, orang kalian belum milih.
Eh, atau nanti pilih saya, nanti pendidikan akan dibayar oleh orang tua masing-masing. Atau macam-macam lah. Dan orang-orang ini percaya. Orang-orang yang rendah wawasannya dia akan percaya. Atau dia akan ikut. Oh baiklah, saya pilih dia. Kenapa? Karena dia menjanjikan gini. Tahu-tahu ketika dipilih dibohongin misalnya. Atau bukan orang tuh bohong. Tapi boleh saja semua orang ingin mengatakan. Misalnya kita akan buka 19 juta lapangan kerja. Bagus. Kayaknya semua orang bisa mengatakan itu. Semua orang pengen. Kan ingin, cuma sekedar ingin kan? Oke. Kalau cuma sekedar ingin, jangan kata Anda siapapun yang jadi calon akan bisa sekedar ingin. Tetapi bagaimana caranya, mekanismenya? Nah, orang yang punya ilmu, wawasan politiknya cerdas, ilmu ekonominya luas, dia akan bisa mikir. Ini orang nih ngomong ngasal nih, 19 juta pekerjaan dari mana? Sementara dia tidak punya formulasi. Bagaimana caranya? Pekerjaan itu kan tergantung dari pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Kalian harus tahu. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Tidak akan kalian dapatkan di pesan-pesan manapun. Makro ekonomi penciptaannya bagaimana? Apa itu makroekonomi? Para penghafal Quran jarang yang tahu makroekonomi kecuali kalau dia belajar. Nah, makanya kalian di pesantren harus dikuatkan juga ilmu-ilmu umum ini. Minimal kalian pernah dengar. Nanti setelah kalian dengar dari sini diceramahin ini, kalian kembangkan sendiri. Maka dari itulah satu kunci orang kalau mau pinter adalah membaca. Kalau cuma mengandalkan pelajaran di sekolah, di kelas, di majelis taklim, istilah orang tuh jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping, jiping. Dengar doang. Sangat lambat untuk mendapatkan ilmu. Coba deh, kalian yang udah sekolah nih, apa ilmu atau kata-kata dari guru di kelas yang masih kalian ingat? Ada nggak? Ilmu ya, yang berupa ilmu. Bukan makian guru. Kalau makian guru malah dia ingat. Oh, guru ini pernah goblokin saya nih. Itu doang yang dia ingat. Tapi guru itu goblokin kamu sekali, tapi dia ngasih ilmu udah berapa ribu kali kamu nggak ada masuknya. Ayo, ada nggak? Ada aja. Apa yang antum ingat? Jangan saya ya. Yang sini, itu sekolah dulu. Tentang pelajaran. Iya, apa misalnya contohnya? Bingung dia. Terus saking banyaknya pengetahuannya, masya Allah. Paling nggak apa yang sesuatu yang berbekas, yang kamu ingat dari guru ngomongnya bagaimana? Ya, itu yakin ada. Tapi itu berapa persen? Kita belajar berapa tahun? Masa yang ingat cuma 2-3 kata? Perasaan yang diingat betul-betul dikesankan dalam hati itu hanya pertemuan pada 1 hari, 2 hari, 3 hari. Padahal kita di situ di pesantren itu 2 tahun, 3 tahun. Ya gitu kan? Kenapa bisa begitu? Ya semua orang begitu. Jadi kalau ada orang mengandalkan mendengar aja keterangan gurunya, dia tidak mencatat pun tapi tidak pernah mau mengulang bacaan, ilmunya akan hilang. Dia hilang gitu aja. Nah, jadi ilmu itu baru akan membekas kalau dipraktekkan. Bagaimana cara mempraktekkan ilmu? Kalau orang belajar teknik, misalnya teknik mesin, prakteknya gimana? Dia kerja di bengkel atau nggak usah dikerja, pokoknya di bengkel sendirilah. Maka dia akan ingat pelajaran itu. Kalau enggak dia orang ini fakultas STM, orang anak-anak STM nih, jangan betulin motor dia sendiri nggak bisa. Coba datang anak-anak teman-temannya Abdullah ini datang, anak-anak STM yang jurusan otomotif ini, dia ngebetulin motor dia sendiri nggak bisa. Padahal dia jurusan otomotif. Bisa bagaimana ceritanya? Itulah kebanyakan orang sekolah cuma cari ijazah, tidak cari ilmu. Akhirnya masa iya ada jurusan mantan STM, jurusan otomotif, ngebetulin motor sendiri nggak bisa. Itu contoh. Kenapa tidak bisa? Dia tidak praktek. Nah kalau orang ilmu agama ini gimana prakteknya?
prakteknya pertama ini pengamalan sehari-hari. Apa contohnya? Ketika kalian mau belajar apa sih ini? Fikihnya belajar apa sih? Fikih belajar apa? Ya fikih itu belajar wudhu, belajar sholat, apa lagi? Gimana caranya supaya melekat ilmunya? Ketika kalian wudhu, apa yang kalian ingat? Baik, rukun wudhu ada berapa? Yang baru? 9? 6? Yang baru? Yang baru udah belajar fikih, udah belum? Oh belum. Tapi kan pesantren, masa di pesantren lama nggak ada? Oke, apa? Rukun wudhu. Siapa? Saya harus nunjuk siapa? Yang di tepat depan saya sajalah. Pokoknya siapa yang depan saya itulah yang saya tunjuk. Besok kamu nggak kesini, nggak di depan lagi dia. Rukun wudhu. Masa nggak tahu? Bentar, kamu tamatan mana? Tamatan mana? Masih SMA. SMP. Sekarang sekolah SMA. Oh, masih SMP. Di mana? Di sini. Oh, orang sini. Bekasi. Oh, tapi sekolah di sini ya? Oh, di sini bisa sekolah. Gimana sih? Bukan, kalau kalian di sini kalian bisa sekolah. Pulang balik Bandung. Gimana? Mondok di sini berarti enggak sekolah dong? Enggak sekolah dulu. Oh, oke. Waktu di SMP belajar pesantren enggak atau pesantren? Nah, kan pesantren kan? Pesantren masih belajar, enggak mungkin enggak. Di pesantren di mana? Jangan malu. Di Solo, jauh lagi. Pesantren apa? Pesantren tahfiz. Pasti belajar kan? Enggak belajar apa? Terus apa yang dipelajari di pesantren? Nah, enggak, maksudnya fikih, belajar wudu, masa enggak ada? Enggak ada sama sekali. Belum belajar. Masa? Oke lah. Nah, kalau cara berwudu pasti kalian ngerti lah, nggak mungkin nggak ngerti berwudu. Memang kalian mu'allaf. Cuma mana yang rukun, mana yang sunnah itu dipelajari di fikih. Nah, jadi itu praktek ilmunya. Ketika kita berwudu, misalnya kita ingat pelajaran yang disampaikan guru fikih kita. Oh, wudu kalau ketika saya semuka ini, rukun, nggak boleh nggak nih. Lalu kita misalnya, ini wudu kumur-kumur nggak ya? Nggak usah kumur-kumur deh, kan cuma sunnah. Kita tahu cuma sunnah, karena kita udah belajar. Ya, ternyata kumur-kumur cuma sunnah, minimal menurut mazhab Syafi'i dan jumhur, mayoritas ulama, kecuali Hambali. Ngirup air ke hidung nggak ya? Nggak usah deh, dingin. Ini kan cuma sunnah. Oke. Langsung dia wudu, cuman cuci muka. Nah, artinya dia itu udah praktek, dia praktek ilmu. Dan ada satu lagi yang harus dilakukan. Ketika kita berwudu ini, kita cuci muka. Perbedaan orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sama-sama cuci muka kan? Ketika wudu sama-sama cuci muka. Tapi orang yang berilmu, dia tahu dalilnya cuci muka. Ini dalilnya apa sih? Yang awam kan tidak tahu dalilnya. Ya, kenapa Bapak wudu cuci muka? Dari dulu Bapak saya ngajarin begitu. Gitu aja kan? Oke. Tapi orang yang udah belajar, dia ada plusnya. Dia tahu dalilnya apa. Tahu nggak dalilnya apa cuci muka? Apa? Kalau hafal Quran ya harus tahu dong. Tapi belum tentu juga. Coba apa dalilnya? Di mana itu? Al-Maidah ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faghsilu wujuhakum, kata Allah. Basuhlah mukamu. Perintah dari Allah langsung nih tentang wudu. Oke.
Ini udah dia berarti dia ketika dia cuci muka, dia ingat ayat itu, nambah pahala. Iya, karena itu beda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Enggak sama dong. Sama-sama wudu, tapi nilai pahalanya beda antara si alim dengan, jangan bilang jahil, awam lah gitu. Si awam ini dia tidak tahu. Pokoknya dia tahu wudu, ngikutin orang tuanya, belajar waktu kecil begitu. Si alim dia belajar juga sama orang tuanya sejak kecil, tapi karena dari pesantren dia hafal ayat wudu, saya ingat surah Al-Maidah ayat 6. Nambah pahalanya dia. Kenapa? Karena dia beramal dengan ilmu. Makanya itulah kenapa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenapa Allah tingkatkan atau naikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu? Karena dia beramal dengan ilmu. Sementara yang tidak berilmu, dia sah wudunya, dia dapat pahala sekedar itu saja. Si yang berilmu dapat tambahan karena ilmunya. Ibarat gini, yang berwudu tanpa ilmu, atau maksudnya dia belum hafal dalil, maka dia dapat 100.000. Yang pakai ilmu, pakai dalil, ingat dalilnya ketika dia melakukan itu, dia dapat 300.000. Ilustrasinya kayak gitulah. Itu bedanya. Sebab kalau nggak ada bedanya antara yang berilmu dengan yang nggak berilmu, ngapain kita capek-capek nuntut ilmu? Mending di rumah saja main game, ya kan? Itu. Jadi tidak sia-sia itu ilmu yang dipelajari. Kan semua orang kan sama-sama sholat. Semua orang sholat kan? Tapi pahala yang dibawa orang-orang sholat itu beda-beda. Ada yang bawa 100.000, ada yang bawa 200.000, dan itu ada dalam hadis. Bahkan ada yang gak bawa apa-apa. Karena sholat dia lupa, gak ingat gak ingat apa-apa. Bahkan tadi imam rakaat pertama baca surah apa ya? Dia gak ingat. Kalian ingat gak tadi imam baca surah apa itu? Rakaat pertama surah apa tadi? Hah? Oh, dia bacanya yang susah. Kalau lain kali baca kuliah kulhu. Katakan imam baca kuliah kulhu. Sebagian orang ada itu yang nggak tahu. Padahal imamnya tadi coba baca kuliah sama kulhu. Itu artinya apa? Artinya dia sholatnya nggak khusyuk. Gitu. Nah, jadi yang orang sama-sama sholat tapi membawa pahala yang beda-beda. Itulah ilmu. Dan ilmu ini akan mencakup semua pengetahuan kita. Makanya nanti dalam pelajaran tasqif ini memang tasqif, tapi saya akan membawakan semacam materi, semacam sejarah peradaban Islam. Ini santri lama. Masih ingat gak pelajaran pertama kita apa? Apa? Ya, kita kan ngurut dari sejarah peradaban Islam ini dimulai dari mana? Dari sejarah peradaban Islam dimulai dari mana? Yang lama. Nah ini contohnya nih. Udah belajar juga. Mungkin kalian nggak nyatat. Dari sorga. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di mana itu? Nah, kita bicara kehidupan manusia ya, awal kehidupan manusia. Ya, itu dari Nabi Adam. Jadi nanti kita akan membahas sejarah Nabi Adam. Bukan, kadang-kadang belum tentu juga kalian tahu sejarah Nabi Adam. Ya, siapa yang tahu bapak Nabi Adam? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu atau apa? Nggak tahu apa nggak ada? Berarti tahu, yaitu tidak ada, bukan nggak tahu. Jadi nanti kita akan memulai dari sejarah Nabi Adam yang akan kita ekstraksi dari ayat-ayat Al-Quran tentang itu. Nah, di mana saja terdapat kisah-kisah Nabi Adam dan apa saja hikmah
yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, dalam Al-Quran itu tidak ada satu huruf yang tidak bermakna. Maksudnya bermakna itu artinya bermakna dalam dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tadabbur, nanti tuh ada tadabbur. Ini di sini ada pelajaran tafsir ya. Tadabbur belum ya? Apa bedanya? Nanti di materi tasqif ini juga akan banyak tadabbur. Kalian jangan hanya mendengar tapi mencatat. Dari tadi saya ngomong apa saja yang sudah dicatat? Yang baru. Apa saya ngomong cuap-cuap tadi ini, kalian dapat apa? Mau saya tanya lagi, pas deh, ini saya nanya kamu aja. Namanya siapa? Hah? Usama bin Jangan Bin Laden. Bin Laden. Apa yang dicatat Usama? Mana nutup bukunya? Pakai pensil lagi. Apa yang udah kamu catat dari saya ngomong tadi? Nanti catat gini, itu catat tasqif, saqafah, wawasan, apa yang dicatat di papan tulis itu dicatat. Catat aja. Nanti ketika kamu lihat tulisan itu, baru kamu akan ingat, kemarin Ustadz ngomong ini tentang wawasan. Ketika melihat tulisan namanya wawasan, kamu akan ingat saya ngomong apa. Apa yang bisa kalian ingat? Oh, pas nulis wawasan ini, Ustadz itu menerangkan namanya wawasan itu adalah area pandang. Jadi kita kalau makin tinggi, makin jauh pandangan kita, makin tahu kita jalan, ya enggak? Kita tahu jalan yang mana yang harus ditempuh karena kita ngelihat. Sementara teman-teman kita yang ada di bawah, karena dia nggak ngelihat mana jalan, dia bisa nyasar, bisa kena jalan buntu, bisa juga masuk ke kali, bisa masuk ke hutan, bisa ketemu dengan anjing liar karena dia tidak tahu jalan. Tapi kita yang di atas makin luas. Nah itu ketika kita bicara tentang namanya wawasan. Artinya apa? Kalau sudah tahu itu, berarti kita ini dalam hidup harus banyak wawasan atau harus memperluas wawasan. Seperti orang yang terbang tinggi itu. Bagaimana caranya? Ya menuntut ilmu. Yang tinggi itu kan ilmu. Ada nggak orang nyebut ilmunya tinggi? Itu maksudnya. Oh, makin jauh dari ke atas, makin luas pandangannya. Nggak ada orang nyebut hartanya tinggi kan? Kalau harta apa? Banyak. Cuma banyak aja. Kadang dia membantu, kadang dia malah nyusahin. Tapi kalau ilmu dia nggak pernah nyusahin, kecuali kalau kita tidak mengamalkannya. Oke. Jadi itu nanti kita akan memulai sejarah kehidupan, sejarah peradaban Islam. Peradaban, apa itu peradaban? Nantilah peradaban. Mulai dari Nabi Adam. Disitulah dimulai Islam, syariat Islam ini. Jadi agama Islam itu dari mana? Maksudnya ya dari Allah langsung. Agama ini dari Allah. Maka semua yang diciptakan ini berasal dari Allah. Allah menciptakan manusia dan segala makhluk dengan tujuannya, dengan hikmahnya. Dan buat apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa? Kata siapa itu? Kata siapa itu? Nama siapa? Verdoa? Nah, kata siapa itu? Bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah itu kata siapa? Kata Allah. Di mana? Ada. Nanti kamu harus hafal ayatnya. Catat ya. Di ayat berapa itu? Surah apa ayat berapa? Ayat? Ayo ngitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ayat 56. Apa bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pernah dengar enggak? Tahu. Itulah pentingnya kalau kita sering supaya mengingatkan kembali betapa banyak yang sebenarnya ilmu kita ini banyak. Cuma sering kali lupa. Karena apa? Karena nggak pernah diulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan penciptaan kita buat menyembah Allah.
Jadi kalau nanti ada yang nanya, kalau gitu tujuan kita tuh harusnya tujuan kita hidup tuh buat sholat doang ya? Itu namanya wawasan yang sempit. Dia menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya puasa, ibadah itu hanya apa lagi? Itu wawasan. Cara pandang, ternyata dia memandang ibadah itu sempit. Padahal semua hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia ini, bahkan makan dan minumnya pun bisa jadi ibadah. Orang bisa dapat pahala ketika makan. Gimana misalnya orang bisa dapat pahala ketika makan? Pertama dia harus makan lewat mulut, baru dia dapat pahala. Kalau enggak kerjain beneran. Dia harus baca bismillah. Makan dengan tangan. Kenapa harus tangan kanan? Banyak tuh orang-orang makan tangan kiri. Orang barat kaya-kaya makan tangan kiri. Nah, kenapa kita harus makan tangan kanan? Sunnah. Siapa yang nyuruh? Rasulullah. Bagaimana bunyi hadisnya? Ingat nggak? Nah, ketika kalian makan dengan tangan kanan, ingat hadis itu, udah dapat pahala lagi. Jadi ilmu kita tuh ngasih kita pahala. Maka tiba-tiba di akhirat nanti kalian ngelihat, pahala saya banyak ya Allah. Saya makan aja dapat pahala. Iya, karena pas kamu makan kamu ingat hadis. Hadisnya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW, kul biyaminik, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Misalnya hadis itu, hadis Anas bin Malik. Nanti mungkin dalam pelajaran hadis kalian akan ketemu. Di mana Rasulullah mengatakan, bocah, gulam, ya gulam, mengatakan kepada Anas, ucapkan bismillah, makan apa yang ada di dekatmu dan makanlah dengan tangan kanan, misalnya gitu. Nah, ketika makan ingat hadis itu dapat pahala. Bisa kan? Tiap makan ingat hadis? Nah, gitulah cara praktik ilmu tadi. Jadi ketika kita belajar ilmu hadis misalnya, sebentar. Pelajaran kalian udah masuk pelajaran apa aja nih? Ini udah seminggu kan di sini kan? Memang hari apa datang? Hari Sabtu. Senin. Ya berarti kan udah berapa hari tuh? Udah ada pelajaran kan? Udah masuk kan? Pelajaran apa? Selain itu? Oke, tauhid, akidah. Udah belajar apa? Aksam tauhid, ibadah. Langsung ke situ. Pakai kitab apa? Tinggi juga kalian langsung. Oke, enggak apa-apa. Aqsam tauhid. Baik, ada berapa qism? Oke, apa? Oke. Lalu ketika belajar apa tadi? Uluhiyah. Contohnya apa uluhiyah? Doa. Kalau rububiyah? Oke, kalau asma wa sifat? Oke. Nah, sekarang ketika kita hidup dalam perjalanan hidup kita nih dengan ilmu itu tadi, udah tahu itu kan? Apa kira-kira yang bisa kita amalkan sehingga kita ingat itu? Oke, bagus. Ketika sholat, kita sedang mengejawantahkan ibadah kepada Allah. Karena hanya dia. Sholat itu artinya apa? Sholat itu adalah bentuk penyembahan khas agama Islam. Karena setiap agama kan ada bentuk penyembahannya. Orang Hindu dia punya bentuk penyembahan. Orang Kristen dia punya bentuk penyembahan. Islam punya bentuk penyembahannya. Apa? Sholat. Maka orang Islam ketika dia nanti tuh kalau orang yang udah sangat tinggi keimanannya, dia merasa adalah saat paling nikmat dalam hidupnya adalah sholat. Tapi itu keimanan para nabi dan para malaikat. Jadi kenikmatannya itu adalah ketika dia berzikir dan beribadah.
Mungkin kalau orang yang awam dia merasa kenikmatan paling nikmat apa? Ketika makan enak, ketika macam-macam lah setiap orang. Tapi dengan tingkatan keimanan tersendiri, kenikmatan yang paling enak itu adalah ketika beribadah. Kenapa? Karena dia itu tadi, karena buah dari pelajaran tauhid itu. Nah, dalam kehidupan dia paham, ketika dia udah belajar tauhid uluhiyah, maka dia paham betapa penting dan betapa nikmatnya ibadah yang namanya sholat ini. Akhirnya apa dalam kehidupan? Dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Terus apalagi? Tidak sekedar itu, nanti akan ada peningkatan dalam misalnya apapun pekerjaannya, dia akan hentikan hanya untuk sholat. Dan dia akan merasa kalau nggak sholat itu berarti ada yang hilang dalam hidupnya. Dan yang hilang itu adalah yang paling penting dalam hidup. Ngerasa nggak begitu? Karena kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya iman, dia sholat. Ya artinya sholat kalau sempat dia sholat, kalau enggak ya udah sih gitu. Nggak usah sholat gitu. Itu orang yang tidak terdidik, tidak punya iman. Tapi orang yang udah belajar tauhid tadi, kenapa dia merasa penting sholat ini? Ya karena inilah ketika saya sedang berhubungan dengan Tuhan saya. Dan Tuhan saya itu ada. Ketika saya sholat, saya sedang menyembahnya. Makin banyak saya melakukan ini, sholat ini, makin dekat saya dengan Tuhan saya. Dan Tuhan saya lah yang akan melindungi. Masuk rububiyah. Ini hidup susah, siapa yang bakal nyelamatin saya? Siapa? Ustadz? Orang tua? Nah, yang ngasih duit saya siapa? Kalian ngasih duit siapa? Allah. Itulah tauhid. Itulah akibat sudah belajar tauhid. Jadi nanti dia tuh paham. Sesusah apapun hidup saya punya Allah. Itu apa? Rububiyah. Karena Allah loh yang ngatur rezeki saya. Nanti kalian akan mempraktekkan tauhid rububiyah itu ketika misalnya berhadapan dalam kehidupan dunia. Kalian udah masuk dunia bisnis, dunia kerja. Mau nggak? Nih ada kerjaan nih. Kamu bisa dapat sekian miliar. Antara saya butuh uang buat anak saya sakit, anak saya sekolah, orang tua saya sakit. Saya benar-benar butuh uang nih, gak ada yang mau minjemin. Lalu datang temen nawarin bisnis, kamu jual barang nih, kamu akan untung 100 juta. Barang apa? Narkoba. Gimana? Ambil gak? Kok masih mikir? Tolak. Lumayan, kedengeran dong kamu di situ. Wah, perlu dicek nih. Nah. Jadi orang yang punya iman itu tadi, dia udah belajar tauhid rububiyah. Enggak, tolak. Kenapa? Rezeki loh ini, rezeki haram. Kalau kamu nggak lakukan ini, kalau kamu nggak jual ini, kamu dapat duit dari mana? Saya punya Allah. Rububiyah. Kan Allah yang ngasih saya rezeki. Itu pengamalan dari tauhid rububiyah. Seperti ketika pernah nggak kalian dengar kisah Ibnu Umar yang menguji penggembala kambing? Yang lama? Kalian nggak lupa dulu. Saya udah nyampein tuh di sini tuh. Kalian nggak pernah ngulang, semakin nggak udah nyatat. Pernah nggak kisah Ibnu Umar dengan penggembala kambing? Yang itu, jadi Ibnu Umar menguji seorang penggembala kambing. Gimana kalau kamu jual ke saya kambing tuan kamu ini? Kamu jual kambing ini? Nggak bisa, ini bukan punya saya, ini kan saya kan cuma ini penggembala. Ya nggak bisa jual, ini punya tuan saya. Kalau kamu jual satu, ini kambing, kalau orang Arab tuh kan kambingnya banyak, ribuan, ratusan, bukan 4-5 ekor. Jadi di gembala itu banyak. Ini kan kamu bilang aja hilang satu, tuan kamu nggak bakal tahu. Kalaupun tahu bilang aja dimakan serigala atau apa. Kan gak bakal tahu tuan kamu. Apa jawabnya? Fa'ainallah. Di mana Allah kalau gitu? Akhirnya dibebaskan oleh Ibnu Umar karena dia seorang budak. Dibeli semua kambingnya buat kamu, modal kamu semua. Maksudnya gini. Ini orang itulah namanya
pengamalan tauhid. Betapa banyak orang-orang sekarang belajar, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi ketika berhadapan dengan yang beginian, dia tinggalkan ilmunya. Berbagai macam faktor. Bukan dia tidak tahu. Bukan dia tidak tahu bahwa ketika dia ambil yang haram maka dia berdosa, bukan dia tidak tahu. Kadang-kadang dia kalah saja sama setan. Nah, juga saya terpaksa melakukan pekerjaan ini. Banyak orang beralasan begitu. Kenapa kamu mencuri? Saya terpaksa, Pak, kebutuhan. Mencuri hukumnya apa? Haram. Kenapa orang ini terpaksa? Karena dia punya kebutuhan. Yang mencukupi kebutuhan dia sebenarnya siapa? Allah. Tapi kenapa dia bisa terdesak sampai harus mencuri? Salah Allah dong. Gak ngasih kebutuhan dia. Bagaimana? Gitu. Lalu benar nggak alasan orang itu mengatakan dia terpaksa mencuri karena terdesak kebutuhan? Salah kan? Oke, salah. Tapi dia benar-benar terdesak loh. Gimana kalian menjawabnya? Gini, tidak sederhana kalau udah saat itu. Bukan saat itu harus memandangnya. Pandang dulu saat sebelum, beberapa tahun sebelumnya. Kamu selama hidup ngapain aja? Bisa jadi dia terdesak kebutuhan, dia miskin itu karena kesalahan dia sendiri. Kerja nggak becus, misalnya dipecat oleh atasan. Bangun kesiangan terus, hilang rezekinya dipatok ayam, kata orang. Lah bagaimana kamu mau dapat kebutuhan kamu sendiri seperti itu? Atau kadang-kadang ada yang udah jujur, tapi dia bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Istilah orang sekarang toksik. Dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya udah deh, berarti kan salah dia. Kebanyakan orang menjadi korban kejahatan pun, dan dia melakukan kejahatan itu. Dia sebagai korban, tetapi ingat, pasti karena dirinya sendiri. Ya, bukan karena kesalahan Allah. Maka setiap orang itu harus introspeksi. Berarti ada yang salah di dianya. Jangan-jangan dia kurang ibadahnya. Jangan-jangan dia kurang sedekahnya. Jangan-jangan dia, saya perasaan saya ibadah udah rajin. Pergaulan saya juga baik-baik saja. Apa ya dosa saya? Oh ternyata belum bayar utang misalnya. Emang maksudnya udah punya duit tapi nggak bayar-bayar. Padahal Rasulullah sudah mengatakan matlul ghaniyil dzulmun. Orang yang punya duit tapi sengaja menunda bayar-bayar utang itu adalah sebuah kezaliman. Kamu tahu kan? Dalilnya pun kamu tahu, tapi kenapa kamu tidak lakukan? Itulah dosanya. Jadi Allah hukum itu. Itu contoh. Artinya nggak mungkin Allah yang salah. Intinya gitu. Intinya nggak mungkin Allah yang salah. Jadi kok bisa orang terpaksa mencuri ini bagaimana? Kok bisa ada perempuan pelacur mengatakan saya terpaksa melakukan ini karena terdesak kebutuhan? Orang akan melihat itu. Oh iya, memang dia miskin, betul. Dia sakit-sakitan gini. Tetapi ketahuilah, andai dia tetap beriman kepada Allah, tidak mungkin Allah biarkan dia. Jadi saya terpaksa. Ya iya, kalau sekarang kamu udah kejadian ya, boleh ngomong begitulah. Tapi sebelumnya, mengapa bisa jadi terpaksa seperti ini? Pasti ada yang salah di dulunya. Jadi tidak mungkin orang itu tidak diberikan rezeki oleh Allah kalau dia dekat kepada Allah. Persoalannya berarti dia jauh dari Allah itu. Makanya dia mencuri. Makanya dia korupsi. Kalau korupsi itu karena godaan aja tuh. Makanya dia melacur misalnya. Tidak mungkin terpaksa. Artinya kalau dia bertauhid beneran dengan tauhid rububiyahnya tadi, dia tidak akan terjebak ke keadaan itu. Itulah buah dari pelajaran tauhid. Makanya orang yang benar-benar tauhidnya tidak mungkin jatuh ke kubangan maksiat sedalam itu. Karena dia yakin Allah yang ngasih rezeki, pasti rezeki saya pasti akan ada. Ya, ada ujian. Orang tuh harus nangis dulu kalau menjalani kehidupan, itu ujian dari Allah. Orang-orang berilmu sudah dibekali dengan hadis bahwa ujian itu adalah tanda sayang dari Allah. Nanti kita akan belajar itu. Kita akan dapatkan hadis-hadis itu. Itulah yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengamalan ilmu. Dan kalian yang udah belajar di pesantren dimanapun, ke kamar mandi silakan.
Kalian yang udah belajar nih, ini nih, semua ini yang apa disampaikan oleh ustadz segala macam ini akan masuk ke dalam pikiran dan alam bawah sadar kalian, sehingga dalam kehidupan kalian nanti kalau udah besar, kalian akan menjalankan apa yang udah kalian pelajari. Dengan syarat kalian tidak mengotorinya. Nah, bagaimana cara mengotori itu? Banyak. Kalian bergaul dengan teman-teman yang nggak benar, itu mengotori. Kalian berbuat maksiat atau mencoba-coba atau apapun lah, yang umumnya yang mengotori itu lingkungan, teman, segala macam. Nabi Adam tersesat karena apa? Ya karena ada lingkungan yang menyesatkan dia, itu iblis. Nah, nanti pelajaran pertama kita akan mempelajari tentang iblis. Oh, ilmu kita adalah ilmu iblis. Maksudnya ilmu tentang iblis. Nanti, ini pengantar saja. Jadi begitu ya. Materi wawasan adalah memberikan pengetahuan luas kepada kalian. Nanti kita akan membicarakan berbagai macam isu-isu yang terjadi, perjuangan umat Islam, karena betapa banyak ini santri-santri di pesantren-pesantren tapi tidak mengenal sejarah perjuangan umatnya. Kemarin itu ini yang lama-lama nih. Saya pernah tanya, masih ingat gak kalian saya tanya apa yang kalian gak tahu? Ayo, yang lama. Ada seorang tokoh saya tanyakan, kalian gak ada yang tahu. Ada lupa juga? Santri lama terus kalian ingatnya apa aja pelajaran tasawuf ini? Harus ada yang nyangkut, karena yang nyangkut itulah yang akan kalian bawa dalam kehidupan. Ayo, apa? Saya nanya tentang siapa? Orang mana? Coba ingat-ingat. Ingat. Indonesia? Bukan. Arab? Palestina? Tentang apa? Saya nanya kalian nggak tahu. Lupa juga. Terus apanya Palestina? Presidennya? Siapa? Enggak, yang lama ini. Saya sebut satu nama dan kalian belum pernah dengar nama itu. Padahal dialah tokoh kunci dari perjuangan Palestina. Siapa itu? Dan dia sudah meninggal. Dialah pimpinan Palestina dulu. Namanya siapa? Lupa lagi pemirsa, lihat. Yasir. Ayo yang lama. Beneran lupa. Ini kalian belajar apa sih? Sampai nggak ada yang nyangkut. Yasir Arafat. Yang baru pernah dengar nama itu nggak? Perhatikan, ini belum pernah. Para penghafal Al-Quran, para santri, Yasir Arafat ini dia belum pernah dengar. Padahal itulah presiden Palestina dulu perjuangan. Meski dia udah wafat, mungkin kalian belum lahir, tetapi ini masanya masih dekat. Dan sebenarnya kenapa kalian tidak tahu? Ya mungkin karena kalian kurang membaca, kurang bacaan. Nggak apa-apa. Maka dari itulah pelajaran tasqif ini ada. Ya, untuk apa? Untuk menggerakkan kalian untuk membaca. Ingat, siapapun guru, sepintar apapun guru, kalian belajar dari katakan syekh siapa yang paling pintar, tidak akan berguna kalau kalian sendiri tidak pernah membaca. Kalau cuma dengar-dengar doang, saya ini muridnya Syekh Fulan, belum tentu dia ingat apa pelajaran Syekh Fulan itu kalau dia malas. Ada orang tak pernah belajar Syekh manapun tapi dia bisa membaca, itu ada dulu tuh orang. Ada orang baru ketemu orang mana itu saya lupa cerita. Dia ketemu dengan Syekh Al-Utsaimin. Saya pengen belajar Syekh katanya. Saya lupa persis ceritanya tapi dia bilang gini. Saya ingin belajar Syekh. Pengen jadi murid supaya saya bisa menisbahkan diri bahwa aku adalah muridmu. Aku adalah murid Syekh Al-Utsaimin. Tapi saya ini jauh, gimana mau belajar? Tapi saya sering membaca buku-buku Anda. Bahkan saya hafal buku apa yang Anda tulis dalam buku-buku Anda. Dites oleh Syekh Utsaimin. Oke, coba sebutkan yang begini. Oh, itu Anda menulis dalam kitab, ada di kitab ini. Antum mengatakan begini. Sampai heran Syekh Utsaimin.
Bisa dia hafal begitu apa yang ada di buku saya. Baik, kalau begitu nanti kamu kemana-mana bilang kamu murid Al Utsaimin, gitu. Padahal dia nggak pernah belajar. Kenapa? Dari buku. Dia baca bukunya dan dia hafal. Maksudnya intinya tadi membaca. Jadi kalian bisa lebih pintar daripada siapapun yang udah belajar di mana-mana jadi profesor, doktor, segala macam gelar sekarang udah dibeli. Kalian bisa lebih pintar kalau kalian rajin membaca, dan itu terpulang pada diri kalian sendiri. Mau apa enggak? Ya, buku ada, tinggal kitanya mau apa enggak. Itu doang. Justru ketika kita itu mau apa enggak, itu kita sendiri yang menentukan. Itulah yang paling susah. Makanya harus ada pesantren, makanya harus ada lembaga pendidikan. Buat apa? Supaya menggerakkan kalian untuk belajar. Nah, pelajaran ini, tasqif ini, tidak akan kalian dapatkan apa-apa ilmunya kalau kalian malas membaca. Saya hanya akan menyebutkan buku-buku. Tiap kali saya menyebutkan buku, catat buku itu, dan kalian cari itu buku. Era sekarang di handphone. Tapi kalian masih belum boleh pegang handphone ya? Ya, belum boleh. Enggak boleh. Enggak, peraturan di pesantren sekarang di sini enggak boleh ya? Dibatasin sampai hari apa aja boleh lihat. Sabtu Minggu boleh. Pergunakan itu kalau ada kalian ada kuota. Atau laptop juga. Enggak boleh juga. Sabtu Minggu boleh. Maksud saya kapan bolehnya? Ketika kalian dapat handphone, dapat laptop, itu apa yang kalian lakukan? Selain menghubungi orang tua tentunya, apa lagi yang mau dilihat? Iya, scroll apa? Apa? Nah, oke, silahkan saja. Tapi jangan sampai 24 jam waktu habisannya untuk itu. Pergunakan pula untuk membaca. Tadi kemarin tuh Ustadz ngasih PR apa sih? Nah gitu loh. Oh, Ustadz kemarin itu nyebut ada buku ini. Penasaran saya, cari di Google buku apa sih itu. Catat makanya nanti. Kalau ada saya nyebutkan satu buku, satu tokoh. Ya, kayak tadi nih saya nyebutkan Yasir Arafat. Sebenarnya tugas kalian adalah mencari siapa itu Yasir Arafat. Akan ketemu di Google, di Wikipedia ketemu, di mana-mana ketemu, gambarnya pun akan kalian lihat. Ya, itu baru jadi ilmu. Bukan nggak boleh scroll atau nggak boleh bermedia sosial, silahkan saja, itu kan bagian kebutuhan kepentingan pribadi kita. Tapi luangkan waktu, bahkan bahasa ini masih sangat melas sekali. Luangkan waktu untuk mencari ilmu itu tadi. Ilmu dari mana ya mulai? Ya udah, cari aja apa yang jadi PR Ustadz. Misalnya Ustadz menyebutkan buku, tokoh. Cari. Coba yang santri lama, siapa tokoh yang pernah saya sebutkan yang masih kalian ingat? Kalaupun kalian tidak ingat namanya, kalian sebutkan saja apa perannya. Yang mungkin kalian terkesan dengan itu. Baik itu orang jahat maupun orang baik. Selain iblis. Tahu Ustaz, iblis. Ayo, santri lama. Jangan malu, jangan malu. Kalian kalau mau salah sekarang nih tempatnya. Masa nggak ada? Apa? Raiman Lal. Ya, Raiman Lal. Apa yang kamu catat atau ingat dari apa yang saya sampaikan tentang Raiman Lal? Yang lain ingat gak Raiman Lal? Oke, apa? Dia tokoh misionaris yang pertama mencetuskan sekarang ini. Bagus. Alhamdulillah. Yang lain? Siapa lagi? Siapa namanya? Azra. Selain Azra. Siapa lagi? Sebutkan ada tokoh yang dalam pelajaran saya, tasqif, mungkin berkesan. Kamu nyatat ya, Azra? Catat, bagus. Alhamdulillah. Makan ada pun dia juga. Fadal. Pak Imam. Siapa Pak Imam kita nih? Ayo, apa? Siapa tokoh? Jangan Siti Sarah. Iya apapun. Nah, apa misalnya? Dimulainya wudhu. Oke. Siapa yang kamu ingat? Tentang Nabi Ibrahim dan Sarah ketika Oke, bagus. Ya, tapi kan kalau Nabi Ibrahim dan Sarah kan sejarah Islam udah wajar lah. Tidak kalian dapatkan di sini, akan kalian dengarkan dari ustaz-ustaz lain. Yang lain. Tokoh kontemporer misalnya. Siapa saja tokoh yang pernah saya sebut? Atau perannya, kalaupun kalian nggak tahu, susah ngucapin namanya misalnya.
Ada nggak? Siapa lagi? Ayo, ayo. Saya tidak lama. Nggak mungkin kalian malu-malu aja. Jangan malu. Tadi Raymond Lal. Nah, kenapa kalian tidak ingat? Karena kalian nggak nyatat. Kalau nyatat, pasti ingat. Siapa yang ada dalam catatan kalian? Sebutkan. Ayo, jangan malu. Ayo, siapa lagi? Masa Yasser Arafat aja masih belum ingat dari kemarin-kemarin? Nah, ini lambatnya. Kalian tuh bukan tidak cerdas, cuma kadang-kadang lebih kepada malas. Malas dalam artian malas mengetahui itu, bukan malas baca, enggak. Kenapa? Itu tadi tidak memanfaatkan waktu yang ada. Nah, itu. Makanya nanti kalau misalnya kita sebut tokoh, catat. Sebut buku, catat. Paling tidak kalian tahu ini siapa, fotonya mana. Dasar-dasar aja dulu. Kalau buku, paling enggak ini buku tentang apa. Enggak mungkin juga kita bisa membaca semua. Apalagi kalau buku-buku yang berjilid-jilid. Tapi paling tidak tahu. Bahkan saya sebutkan misalnya buku tentang Raymond Lal itu. Saya nyebutkan satu buku kalau tidak salah. Azra. Siapa? Siapa namanya? Azra. Saya nyebutkan satu buku. Kamu tulis gak bukunya apa? Berbahasa Inggris. Kalau nggak salah, The First Missionary in the World. Yes, bagus. Kamu nyatet itu ya? Luar biasa. The First Missionary in the World. Tulisan? Siapa penulisnya? Samuel Zwemer. Tokoh. Ya, bagus. Dan saya pun tahunya Raymond Lal dari mana? Dari baca buku itu. Di internet. Saya baca buku itu di internet. Pertama dengar kalau saya tidak salah, Raymond Lal itu saya dengar dari guru saya waktu SMA. Kalau saya tidak salah. Sampai situ kan kita aksesnya belum banyak ya, tidak ada buku segala macam, belum ada internet segala macam. Itu tahun 95, 96. Lalu setelah sekarang saya nulis, seingat saya di waktu kuliah saya ditugaskan untuk menulis skripsi lah. Kalau di Lipia itu skripsinya sampai 3 kali. Tentang saya ngambil Al-Ghazwul Fikri. Dan ketika orang membahas Al-Ghazwul Fikri, mau nggak mau saya ingat nama yang disebut guru saya itu dulu, yaitu Raymond Lal. Nah, saya cari karena sudah ada internet, cari di internet. Sampai akhirnya ketemu buku itu sendiri dan saya baca langsung berbahasa Inggris. Nah, penting untuk bisa bahasa Inggris ya, minimal pasif. Kalian belajar bahasa Inggris dari mana? Ada yang udah bisa bahasa Inggris? Enggak akan saya tes, nyebut aja. Enggak yang bisa. Pokoknya yang kalian bisa kalau ditanya, sebutkan. Karena nanti itu akan sangat berguna buat orang lain dan berguna buat dakwah. Siapa yang bisa? Enggak, jangan malu. Siapa namanya? Laude. Enggak apa-apa, enggak mungkin kamu ahli, enggak. Saya tahu, tapi bisanya belajar di mana tadi? Dari pesantren. Di pesantren belajar bahasa Inggris. Kan ada tuh pesantren-pesantren yang memang pesantrennya wajib pakai bahasa Arab dan Inggris. Seingat saya Wadi Mubarak iya. Enggak, itu yang boarding. Loh. Saya Enggak boarding. Lah, hatta enggak boarding pun pasti belajar. Ya, Fadal. Dia takut ditanya bahasa Inggris ya. Di pesantren itu ada wajib belajar pakai bahasa Inggris. Ada latihan pidato pakai bahasa Inggris. Enggak ada. belajar sekali aja. Oke, belajar sekali maksudnya? Maksudnya kayak seminggu sekali gitu. Ya itu mah di sekolah juga belajar sekali. Tapi apa maksudnya? Biasa tuh kita tuh bisa kalau kita suka pelajaran itu. Kamu suka pelajaran bahasa Inggris? Bagus. Kesukaan itu yang banyak orang tuh nggak bisa, padahal dia udah belajar karena dia nggak suka. Suka nggak sih belajar? Tapi kalian kan SMP dari SD kan sudah ada belajar bahasa Inggris. Maksud saya
ini ilmu dasar sebenarnya. Nah dari situ tuh, kalian kan semua sudah belajar bahasa Inggris minimal 6 tahun, ya enggak? Berapa yang nyangkut selain yes dan no? Nah itu, Gak ada bahasa Inggris SD. kamu sudah di mana? Enggak, kurikulumnya waktu itu gak ada bahasa Inggris kok. Maaf, tahun berapa? Tua sekali orang ini kayaknya. Sekarang baru ada lagi kayaknya. Zaman saya memang nggak ada. Masa sih SD tahun berapa? Nggak ada. Ada itu. Seingat saya itu dari kurikulum 2000. Oke lah, nggak ada di SD, SMP kan ada. Masa nggak ada belajar bahasa Inggris sama sekali? Nggak ada. Nah, itu satu kekurangan. Bahasa Inggris wajib. Ini bagian dari tasqif. Jangan bilang, bahasa orang kafir. Justru bahasa orang kafir itu kita harus tahu. Kalau enggak nanti kita dibodohin sama dia. Jadi wajib bisa bahasa Inggris. Kalau bisa nanti, ya mudah-mudahan kalau kasih sih mungkin mengusulkan ya, potongkan saja rekaman ini ya Abdullah. Pesantren wajib bisa bahasa Inggris. Para penghafal Al-Quran, penghafal hadis, kalian wajib bisa bahasa Inggris. Minimal pasif. Ya. Jadi kalau bisa, ya saya akan usulkan ke pihak Ma'had, mudah-mudahan nanti ada guru bahasa Inggris. Ya, saya bisa aja ngajar, cuman saya bukan jurusan bahasa Inggris, jadi nggak apa namanya, kalau kata orang nggak representatif. Bisa tapi bukan representatif gitu. Mudah-mudahan nanti ya, karena itu ilmu yang sangat penting. Banyak para alim ya yang kesulitan dalam beberapa hal hanya gara-gara nggak bisa bahasa. Kemarin kita ke Suriah. Suriah pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Beberapa kali lembaga-lembaga di Indonesia ini, lembaga kemanusiaan, berangkat ke ini, jarang yang bisa bahasa Arab. Tapi rata-rata mereka bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena ya kebanyakan sih bukan dari basic agama. Ya rata-rata mereka dari basic umum, sehingga memang tidak. Kalau gini, kalau orang nggak bisa bahasa Arab, saya masih menganggap itu wajar, karena tidak semua orang belajar. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris, semua kita belajar. Bahkan sekarang sudah dari SD. Kalau ada pesantren yang tidak mengajarkan bahasa Inggris, ya itu kekurangan. Sebenarnya tidak boleh begitu, harus ada. Ya, kalaupun ini dicari gurunya, karena ini bagian dari ilmu penting sebenarnya. Jadi kalau kita sebagai pelajar thalabul ilmi dalam ilmu agama ini, anak-anak pesantren istilahnya, wajib bisa dua bahasa ini, bahasa Arab dan Inggris. Bagaimana caranya? Ya berdoa saja, mudah-mudahan nanti kita pihak Ma'had bisa menyediakan guru bahasa Inggris untuk kalian. Sekalian prakteknya, pasif maupun aktif. Kalau perlu nanti ada latihan pidato bahasa Inggris. Khutbah Jumat pakai bahasa Inggris di sini. Khutbah pakai bahasa Arab udah ada belum? Ya kalau enggak di pesantren terutama pesantren besar itu ada khutbah bahasa Arab maupun khutbah bahasa Inggris. Tapi yang ya santrinya ya memang khusus buat santrinya, karena memang mereka wajib belajar, wajib berbahasa dua bahasa itu. Terutama pesantren-pesantren cabang Gontor. Biasanya selalu ada. Orang hanya boleh bicara pakai bahasa Arab maupun Inggris, sekalipun bahasa Arab dan Inggris yang ngaco, tapi memaksakan diri untuk itu. Enggak apa-apa, bagus saja. Ya, kita bisa bikin sekarang udah banyak tuh perkampungan Inggris misalnya. Apa maksudnya? Ya dalam satu hari kalian kita ngomong ini berbahasa Inggris. Ya kita berada di mana kita berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, bahasa apapun. Ya. Jadi minimal mudah-mudahan ya nanti siapa tahu akan ada yang mau menyumbangkan ilmunya untuk mengajari para santri bahasa Inggris. Ya. Supaya apa? Karena itu adalah bagian dari salah satu bekal penting bagi para juru dakwah. Nanti kalian akan tahu apa gunanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sementara adalah pengantar dulu. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi,
insyaallah minggu depan bisa saya ngisi lagi. Kita akan memulai pelajaran pertama dari sejarah peradaban Islam tentang Nabi Adam. Ya, santri-santri lama juga diingat kembali pelajaran-pelajarannya akan saya tanyakan. Kalau yang nggak punya catatan, minjem catatan teman. Azra ini kayaknya lengkap catatannya nih. Ya, jadi dipinjam dan disalin. Ya, mumpung kalian di sinilah kalian menuntut ilmu, jadi jangan malas-malasan. Kerjaan kalian adalah belajar. Fokuskan diri untuk belajar, nggak usah mikirin apa-apa dulu. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.